Halo pemirsa, saya Opan Ahmad. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana setup virtual private server yang mungkin pada saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, bagi beberapa kalangan itu merupakan suatu kebutuhan tersendiri gitu, karena beberapa masalah, beberapa kasus itu membutuhkan server sebagai medianya. Seperti halnya saya sebagai pendidik, sebagai guru, melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu akan sangat mudah dilaksanakan ketika di sekolah ada server yang dimana pada server tersebut bisa kita install website application, ya, aplikasi berbasis website seperti Moodle yang merupakan salah satu jenis LMS, Learning Management System, atau bahkan hanya sekedar digunakan untuk menginstal WordPress juga itu sudah udah mantap ya, digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini sharing dulu ya. Sebelumnya saya nih sebenarnya agak-agak agak-agak segan menggunakan VPS nih, karena kayak mahal banget gitu harganya ya. Sebelumnya tuh saya masih pakai web hosting, pakai shared hosting, dan karena ada kebutuhan tertentu akhirnya saya putuskan saya coba untuk menggunakan VPS. Nah, saya memang sebelumnya pernah sih berpikir karena selama ini saya menggunakan Linux, jadi kayaknya mudah deh VPS tuh gitu ya. Nggak jauh beda lah sama Linux yang ada di PC saya. Tapi ternyata di beberapa layanan VPS ini yang membuat sulitnya itu dalam hal setup pertamanya gitu. Saya coba membandingkan ini 3 VPS yang sejenis, itu DigitalOcean, kemudian Flutter, Linode. Nah, ketiga ini bisa dibilang sekelas ya, karena mereka menyediakan paket dengan harga yang cukup terjangkau, hanya $5 aja kita bisa punya VPS RAM 1 GB dan disk sebesar 25 GB. Bahkan contohnya DigitalOcean ini, begitu kita register pertama kali, kita memperoleh kredit sebesar $100 untuk 60 hari bisa kita gunakan, dan itu cukup untuk testing, untuk kita mencoba bagaimana keandalan dari layanan ini. Begitupun yang lainnya ya. Nah, saya juga coba bandingkan dengan AWS Amazon dan Google Cloud, dan primadonanya sebenarnya Google Cloud sih. Google Cloud itu paling mantap lah. Tapi ya harganya juga mantap. Nah, oke. Saya akan berbagi bagaimana kita men-setup VPS di DigitalOcean. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita mendaftar, kita akan memperoleh kredit $100 yang bisa digunakan selama 60 hari. Lumayan ya. Untuk link registernya silahkan lihat di deskripsi. Oke, ini dia alamatnya, digitalocean.com, dan ini sudah terregister, masih kosong. Bisa diperhatikan saya masih punya kredit $90 ya, tapi hari ini berakhir. Nah, jadi saya coba demokan bagaimana memperolehnya. Selama 2 bulan kemarin alhamdulillah gak pernah bermasalah ini dengan DigitalOcean ini ya. Nah, kita mulai aja. Ini DigitalOcean ini yang paling mendasar itu namanya adalah Droplet. Ya, untuk memulainya nih kita klik
create di sini. Kemudian kita pilih droplet. Nah ini tenang aja, user interface-nya mudah dipahami. Kemudian pada bagian atas ini, nah saya sendiri sebenarnya lebih suka menginstal sistem operasinya terlebih dahulu. Nanti begitu sistem operasinya sudah bisa diakses, barulah saya tambahkan beberapa aplikasi yang saya butuhkan, terutama untuk web server ya. Oke, ini ada beberapa sistem operasi yang mungkin bagi pengguna Linux yang belum pernah menyentuh server ini, ada beberapa yang familiarnya seperti Ubuntu ya, dan yang lain-lainnya. Nah pada pada video ini saya ingin sharing bagaimana menggunakan VPS dengan Debian. Dan Debian terbaru ini versi 10 ya. Oke, saya pilih Debian. Kemudian di sini ini boleh dilewatkan saja, silahkan. Nah kita lihat yang paling murah. Yang paling murah ini $5 per bulan. Nah kenapa nggak pilih yang mahal gitu, padahal di sini ya kalau kita lihat kita dapat $100 sebulan. Kok milih yang $5? Kenapa nggak sekalinya $50 aja gitu? Nah ini sebenarnya kita ini nggak boleh serakah juga, walaupun dikasih gratis, tapi kita ini tujuannya untuk testing, jadi pengen tahu nanti kedepannya sebenarnya rencananya bakal pakai yang mana gitu. Kalau saya sendiri kan sehemat mungkin lah ya, $5 gitu, lumayan. Nah jadi sebelum nanti saya putuskan membeli di bulan berikutnya, saya pengen nyoba dulu nih. Kita coba ya yang $5. Kemudian ini boleh dilewatkan saja. Nah ini ada data center, ini lokasi server yang akan kita gunakan. Macam-macam, pilihlah lokasi yang terdekat dengan kita. Dan dari banyak pilihan ini ternyata nggak ada yang dari Jakarta, Indonesia. Kita pilih aja yang terdekat, ini Singapura ya. Udah dipilih. Setelah dipilih ini boleh dilewatkan, boleh juga dilewatkan. Nah di sini yang terakhir nih ada authentication, ada SSH atau password. Ini bagi pengguna Linux yang sudah berkecimpung mungkin udah tahu bagaimana perbedaannya, tapi pada kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana kalau menggunakan password. Nah ini lebih mudah ya. Oke, saya buat passwordnya nih, rahasia ya, nggak boleh tahu passwordnya. Kalau mau tahu nih passwordnya bulat. Oke, pastikan di sini semuanya tercentang hijau, artinya password yang kita buat itu sudah memenuhi. Nah itu langkah terakhir dan kita akhiri. Nah ini ternyata tombolnya masih abu-abu ya, belum bisa lanjut ke proses yang berikutnya karena ternyata masih ada satu karakter yang gak memenuhi, katanya di sini must contain one uppercase. Karakter pertama dan terakhir nggak dihitung katanya. Oh ternyata itu masalahnya. Oke, berarti yang ini saya coba ganti. Beda hijau semua. Dan kita lihat tombolnya pun sudah menyala. Oke, kita baru habis itu kita klik ya, create droplet. Kita tunggu. Nah dalam sekejap server kita sudah jadi. Ini masih proses nih, masih loading, ditunggu saja. Nih ya, bisa dilihat di sini servernya SG, ini kode dari Singapura. Dan 1 GB ini merupakan besaran dari RAM-nya, sementara 25 GB ini kapasitas harddisknya.
Nah, setelah proses selesai, nanti kita akan diberikan informasi berupa IP. Nah, nih di sini sudah muncul ternyata ya IP-nya. Nah, melalui IP inilah nanti kita tuh leluasa mengakses server kapan saja gitu. Ingat tadi sebelumnya kita sudah setting password, dan mari kita coba ya. Kita coba akses servernya di browser dulu, apakah bisa? Oh, ternyata nggak bisa, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita belum nge-install. Kalau mau supaya IP ini bisa diakses secara publik melalui browser, kita harus install dulu web server gitu. Dan web server di Linux ini itu biasa disingkat dengan LAMP, dimana L-nya sendiri adalah Linux, A-nya Apache, M-nya MySQL atau MariaDB, dan P-nya tuh dari PHP. Oke, kita coba install salah satu paket ya, misalkan Apache tadi untuk web server. Nah, untuk dapat menginstalnya kita harus mengakses server kita itu salah satunya menggunakan SSH. Ini karena saya menggunakan Linux, jadi SSH-nya saya akses melalui terminal emulator. Jika kamu pengguna Windows, itu bisa menggunakan PuTTY ya, namanya itu aplikasinya. Oke, SSH root at IP yang tadi gitu ya. Kemudian di sini nanti diminta bla 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 bla, yes aja lah ya. Kemudian dia minta passwordnya yang tadi kita masukkan, ingat jangan sampai lupa. Kalau lupa bisa berabe. Berhasil kita masuk. Oke, coba ya kita install aplikasi pertama. Yang pertama tadi saya bilang mau install apa cuy? Gak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita harus update dulu. Ayo kita selesaikan dulu proses upgradingnya, karena baru selesai nginstal tadi, jadi kita belum bisa nginstal paket apapun. Setelah prosesnya selesai, baru kita bisa menginstalnya. Udah selesai ya. Mari kita coba install lagi Apache. Nah, coba kita akses lagi, apa yang akan terjadi. Hore, kita punya web server dari VPS ini. Gampang banget ya. Nah, itulah ya, kita bisa mengakses IP ini sebagai web server. Dan ini hanya kita baru satu saja menginstal paket aplikasi untuk web servernya, yaitu Apache. Nah, untuk lengkapnya itu silahkan ditambahkan aja yang lainnya, misalkan tadi yang disingkat menjadi LAMP itu. Nah, itu bagaimana kita men-setup server yang cukup murah, $5 saja per bulan. Bahkan untuk 2 bulan pertama kita dapat $100 gratis gitu ya. Link pendaftarannya boleh silahkan lihat di deskripsi.
Oke, segitu saja saya berbagi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.